Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai dinamika lahan pertanian. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tata guna lahan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 14 kelas B Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember angkatan 2019. Dengan anggota kelompok saya sendiri Febriana Nurrahmi Briliana, NIM 1919 1050 1030, dan teman saya Hasyir Maskurin, NIM 1919 1050 1042. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dinamika lahan pertanian. Nah, dinamika lahan pertanian sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu dinamika, lahan, dan juga pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari masing-masing kata dari dinamika lahan pertanian itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dinamika adalah gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melakukan pembangunan. Dinamika juga dapat diartikan dengan sesuatu yang selalu bergerak. Istilah tersebut dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda atau kondisi yang dimana cenderung selalu berubah-ubah. Lawan dari dinamika adalah statis atau diam. Lalu, penggunaan kata dinamika juga digunakan pada berbagai hal seperti dinamika kelompok, dinamika pembangunan, dan juga dinamika sosial. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari lahan. Secara lebih rinci, istilah lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis, yang berada di atau dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang semuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia saat sekarang dan juga di masa yang mendatang. Lalu, yang ketiga yaitu pengertian dari pertanian. Pertanian sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan juga sumber energi, serta digunakan untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebenarnya, pertanian tidak semuanya berada di ladang ataupun sawah. Contohnya saja terdapat pertanian garam, pertanian rumput laut yang tidak memanfaatkan lahan berupa sawah. Jika dilihat dari pengertian tiap kata, maka dinamika lahan pertanian sendiri dapat diartikan bahwa perubahan dari suatu lahan yang dimanfaatkan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam dinamika lahan pertanian ini diharapkan membawa perubahan positif terhadap pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian yang ada di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pengertian dari dinamika yang berarti membawa perubahan, tetapi perubahan yang dimaksud ini adalah perubahan ke dalam hal yang positif. Nah, pembahasan yang kedua yaitu akan membahas mengenai sejarah kepentingan penguasaan lahan pertanian. Dinamika penguasaan lahan menjadi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada bidang lahan pertanian. Hal tersebut terjadi terutama dalam rangka untuk mendukung kepentingan penguasa. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan sendirinya menentukan dinamika struktur penguasaan lahan dan juga kelembagaan yang telah terbangun. Bagi para petani, area lahan yang digunakan sebagai sawah merupakan sumber utama dalam melakukan penghidupan. Melihat hal tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa konsentrasi penduduk pada saat itu umumnya berada di sekitar daerah irigasi, bertujuan untuk melakukan kegiatan pertanian agar lebih mudah. Nah, berdasarkan sejarah kebijakan penguasaan lahan, maka dapat terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa feodalisme, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu masa feodalisme, yaitu kegiatan melakukan investasi belum dapat berkembang dengan baik. Kegiatan demikian disebabkan karena adanya fasilitas irigasi dan lumbung pertanian dibangun oleh kerajaan, sehingga kerajaan memperoleh surplus dari hasil produksi yang dikerjakan oleh petani berupa bagi hasil ataupun bentuk kerjasama lainnya. Lalu yang kedua adalah pada masa penjajahan. Pada masa pemerintahan kolonial sangat berkepentingan dengan penguasaan lahan. Pemerintah kolonial memegang kendali akan lahan yang ada. Pemerintah kolonial yang ada memiliki tujuan untuk mengeksploitasi lahan
dengan cara memanfaatkan dan juga mendayagunakan aturan yang sebelumnya telah diterapkan oleh raja atau masa-masa sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan. Berbagai permasalahan mengenai pertanian atau agraria semakin menguat pada masa setelah kemerdekaan. Permasalahan tersebut timbul pada masyarakat, bahkan terdapat masalah lahan hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Permasalahan yang ada adalah terutama dalam bidang distribusi lahan. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan lahan pertanian. Klasifikasi lahan pertanian yang digunakan oleh FAO telah membagi lahan pertanian menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah lahan garapan. Pengertian lahan garapan adalah ukuran pada bidang tanah yang keberadaannya belum dapat disahkan dengan kepemilikan secara hukum, tetapi lahan ini dapat menjadi hak dari seseorang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Lahan garapan ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai kehidupan serba kekurangan, lalu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil bersama si pemilik lahan yang mengelola lapisan tanah menjadi tanah garapan. Nah, yang kedua adalah lahan tanaman permanen. Lahan tanaman permanen adalah sebidang tanah yang ditanami oleh tumbuhan permanen. Contohnya saja, lahan ini ditanami oleh pohon buah dan kacang pohon. Pada lahan tanaman permanen ini juga dapat digunakan untuk tanaman yang berumur panjang dan biasanya berkayu. Untuk yang ketiga, lahan penggembalaan. Lahan penggembalaan adalah suatu daerah di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi hewan ternak. Lahan penggembalaan ini biasanya digunakan untuk menggembala hewan ternak. Keberadaan lahan penggembalaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya seperti iklim, cuaca, jenis tanah, dan juga ketinggian tempat. Nah, selanjutnya adalah rencana tata guna lahan pertanian. Tata guna lahan dapat diartikan sebagai penataan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program tata keruangan untuk memperoleh manfaat dengan sebaik-baiknya secara berkelanjutan dari daya dukung tiap bagian lahan yang telah tersediakan. Setiap penggunaan lahan ditempatkan pada bagian lahan yang sama dalam mendukung secara berkelanjutan berbagai macam penggunaannya. Kemampuan lahan berhubungan dengan adanya daya dukung lahan untuk menanggung dampak dari biofisik. Kemampuan lahan adalah mutu dari lahan yang dinilai berdasarkan beberapa macam pengelolaan yang diisyaratkan berdasarkan pertimbangan dari biofisik untuk dapat mencegah terjadinya degradasi lahan selama digunakan. Lahan yang berkemampuan lebih besar berkemungkinan rusak akan lebih kecil pada penggunaan yang lebih intensif daripada lahan yang memiliki kemampuan kecil. Nah, untuk selanjutnya adalah asas tata guna lahan. Tata guna lahan menyiratkan beberapa asas-asas di dalamnya yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama adalah keterlanjutan dari fungsi sumber daya lahan. Yang kedua, kelangsungan interaksi optimal di antara intensitas kegiatan penggunaan lahan dan watak lahan yang menentukan kelayakan lahan. Penempatan secara maksimal sejumlah ragam penggunaan lahan yang tak deterioratif dan kompatibel. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan bagi perorangan dan masyarakat yang seimbang. Untuk selanjutnya adalah penilaian mutu lahan. Dalam kaitannya dengan pertanian, penilaian mutu lahan dapat digunakan menginventarisasi lahan berdasarkan potensi tumbuh atau growth potential. Lahan dipilihkan menjadi wilayah-wilayah potensi tumbuh segera atau PTS, potensi tumbuh masa depan atau PTM, dan potensi tumbuh rendah atau PTR. Wilayah PTS memiliki ciri yaitu tanah, iklim dan ketersediaan air yang baik dan melimpah. Teknologi yang digunakan sudah baru sehingga telah siap diterapkan dan telah memiliki prasarana yang baik. Wilayah PTM mempunyai ciri lahan yang ada tersebut dapat diartikan secara potensial baik. Namun memerlukan adanya kehadiran teknologi baru untuk membantu pengelolaannya. Dan memerlukan pembenahan prasarana yang ada yang penyiapannya masih memerlukan waktu. Kemudian untuk wilayah PTR memiliki ciri terdiri atas lahan berkelayakan rendah yang faktor-faktor pembatasnya sulit untuk dihilangkan dan atau prasarana yang ada masih diperlukan terobosan teknologi besar yang belum dapat diramalkan akan dapat diciptakan pada masa mendatang. Kalaupun dapat diciptakan,
Keberadaan teknologi tersebut masih diragukan kemungkinan dapat diterapkannya jika dilihat menurut pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Wilayah PTS dijadikan wilayah prioritas bagi pengembangan pertanian dan wilayah PTM dijadikan wilayah cadangan bagi pengembangan pertanian lebih lanjut. Wilayah PTR dikeluarkan dari rencana pembangunan pertanian dan disediakan bagi keperluan pertanian. Nah, yang selanjutnya adalah pencapaian pertanian. Dalam konteks tata guna lahan dalam bidang pertanian, ada beberapa hal yang harus dicapai. Yang pertama yaitu sebagai suatu industri. Oleh karena itu, dalam pengalokasian lahan ini menggunakan kriteria industri seperti pada umumnya, yang berkenaan dengan penyediaan prasarana, pemasukan bahan dasar dan sarana produksi, penyaluran barang keluaran, dan tata niaga komoditas yang telah dihasilkan. Yang kedua yaitu secara holistik, digunakan sebagai suatu keterpaduan berbagai bentuk penggunaan lahan, dimulai dari ketika bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, sampai dengan mengolah hasil panen secara pabrik sehingga dapat menjadi berbagai barang jadi. Yang ketiga yaitu secara geografi, dalam arti kata pengalokasian lahan harus dapat memberikan peluang memancarkan pertanian seluas-luasnya, agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya setiap keunggulan yang dimiliki sumber daya tanah, iklim, dan air di tempat mereka berada. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai suatu kegiatan yang berpangkalan dalam kawasan pedesaan. Maka dari itu, tata guna lahan untuk pertanian harus dapat membuat keadaan dan suasana yang lebih kondusif bagi kesejahteraan kehidupan di pedesaan. Dengan demikian, dapat diartikan pertanian berfungsi mengimbangkan antara kehidupan yang ada di pedesaan dengan kehidupan yang ada di perkotaan. Dan selanjutnya dapat ikut berperan untuk mencegah berlangsungnya urbanisasi patogenik. Oleh karena pertanian merupakan kegiatan penggunaan lahan yang paling bergantung pada keadaan alam yang ada dan memerlukan pemancaran usaha yang luas, maka pertanian perlu diberikan prioritas tinggi dalam tata guna lahan. Pemberian prioritas yang dimaksud ini adalah mencakup pula penyediaan lahan bagi pendirian pabrik-pabrik yang dimanfaatkan sebagai pengolah hasil panen pertanian, menurut pertimbangan kelancaran arus hubungan antara tahap hulu dan tahap hilir. Untuk pembahasan selanjutnya adalah dinamika penguasaan lahan pertanian di Indonesia. Dinamika penguasaan lahan pertanian yang ada di Indonesia dapat dilihat dari perubahan struktur penguasaan lahan pertanian. Secara makro, dari hasil sensus pertanian tahun 1983 sampai 1993 menunjukkan telah terjadi perubahan struktur penguasaan lahan oleh rumah tangga pertanian, yaitu makin bertambahnya jumlah petani gurem dengan luas penguasaan yang makin kecil, dan di sisi lain terjadinya pengumpulan penguasaan lahan pada sebagian kecil rumah tangga berlahan luas. Semakin timpangnya struktur penguasaan lahan mengindikasikan semakin timpangnya struktur pendapatan masyarakat pedesaan, karena petani lahan luas semakin memperoleh nilai tambah dan akumulasi modal sehingga dapat melakukan perluasan usaha baik pada usaha tani maupun usaha non-pertanian. Dinamika penguasaan lahan dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah sistem sewa. Sistem sewa merupakan sebuah cara dalam pengalihan hak garap suatu lahan pertanian melalui proses transaksi yang berlangsung untuk jangka waktu yang tertentu dengan pembayaran uang tunai. Apabila telah habis waktu yang telah ditentukan dalam melakukan sistem sewa, maka penggunaan tanah tersebut kembali kepada pemiliknya. Transaksi ini akan memberikan kebebasan kepada si penyewa tanah tersebut akan hak untuk mengelola tanah, menanami, serta memetik hasilnya. Akan tetapi, tetap dilakukan atas tanggungan sendiri dan berbuat seakan-akan sebagai tanah atas hak miliknya sendiri. Akan tetapi, ia tidak boleh menjual atau menyewakan tanpa seizin pemilik tanah. Yang kedua adalah sistem gadai. Menurut Sudiat dalam Wiradi tahun 1984, sistem gadai dalam penggunaan lahan, terutama pada lahan pertanian, adalah penyerahan tanah yang maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilakukan adalah untuk menerima sejumlah pembayaran uang secara tunai.
Sistem gadai dilakukan dengan ketentuan penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Sedangkan berdasarkan dari aspek hukum, sistem pada gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Kemudian untuk studi kasus, pada pembahasan dinamika lahan pertanian ini, kami mengangkat studi kasus dinamika dan konversi lahan pertanian serta pengaruhnya terhadap pengetahuan tentang lingkungan di kawasan Bandung Utara. Penggunaan lahan di kawasan Bandung Utara telah dilakukan proses analisis dengan membandingkan peruntukan lahan ditetapkan melalui SK Gubernur Jabar nomor 181/1 garing SK 1624 garing PAPP garing 1982 dengan penggunaan lahan tahun 2001 dan penggunaan lahan tahun 2005. Terdapat perbedaan pengklasifikasian peruntukan lahan dan penggunaan lahan existing pada studi kasus ini. Untuk mengetahui besarnya konversi lahan, dilakukan overlay antara peta peruntukan lahan berdasarkan SK Gubernur Jabar dengan peta penggunaan lahan tahun 2001 dan dengan peta penggunaan lahan tahun 2005. Hasil dari melakukan analisis ini telah menunjukkan bahwa konversi lahan tertinggi adalah dari hutan produksi atau hutan lindung atau perkebunan atau pertanian ke lahan terbangun seperti pemukiman, pertokoan atau pasar, dan institusi sebesar 16.619.430 hektar atau 42,82% yang telah terjadi pada tahun 2001. Akan tetapi, kemudian harus mengalami sebuah peningkatan menjadi sebesar 17.023.248 hektar atau 43,3% pada tahun 2005. Pada pelaksanaan konversi lahan pertanian di kawasan Bandung Utara, terdapat beberapa implikasi sebagaimana etika dasar kebijakan penggunaan lahan. Konversi lahan yang terjadi di kawasan Bandung Utara memang tidak dapat dihentikan, namun dapat diarahkan pada arah lain yang dapat melestarikan penggunaan lahan pertanian, khususnya di kawasan Bandung Utara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.